Hidup ini bukan kebetulan. Semua yang kita alami, keberhasilan, kegagalan, kesenangan, kesedihan, semuanya muncul dari sebab dan kondisi yang kita tanam sendiri. Kita adalah pencipta pengalaman kita sendiri. Mereka yang menderita adalah mereka yang belum memahami hukum yang bekerja dalam kehidupan ini. Bukan karena nasib, bukan karena orang lain, tetapi karena kurangnya kesadaran akan apa yang menumbuhkan kebahagiaan atau penderitaan. Pernahkah kita merenungkan mengapa kita semua berbeda-beda? Wajah kita berbeda, cara berpikir berbeda, cara menghadapi masalah berbeda. Bahkan jika banyak orang melihat satu kejadian yang sama, persepsi dan reaksi mereka bisa berbeda-beda. Semua perbedaan ini muncul dari benih-benih yang telah ditanam dalam diri kita sebelumnya. Dari niat, dari karma yang telah terbentuk. Batin kita tidak hanya satu energi tunggal. Apa yang kita anggap sebagai pikiran atau perasaan, sesungguhnya terdiri dari banyak energi berbeda yang bekerja bersama membentuk siapa kita, bagaimana kita merespons dunia, dan bagaimana nasib kita terbentuk. Bayangkan seperti equalizer dengan banyak tombol. Setiap energi memberi warna yang berbeda pada pengalaman kita. Kombinasi energi ini tak terbatas, dan itulah mengapa setiap individu unik, berbeda dari yang lain. Bahkan ketika mendengar kata-kata yang sama, setiap orang bisa bereaksi berbeda. Ada yang merasa senang, ada yang netral, ada yang pikirannya melayang jauh. Motivasi mendengar juga berbeda. Ada yang ingin belajar, ada yang ingin menantang teman, ada yang hanya ingin lewat. Semua ini adalah manifestasi dari karma yang menciptakan pengalaman kita, tubuh kita, wajah kita, karakter kita, juga terbentuk dari karma, dari pikiran, dari lingkungan, dan dari makanan yang kita konsumsi. Dua hal pertama, karma dan pikiran, adalah fenomena batin. Mereka membentuk diri kita, mengatur bagaimana kita lahir, tumbuh, dan menjalani hidup. Inilah sebabnya kita adalah pencipta pengalaman kita sendiri, pewaris dari benih yang telah kita tanam di masa lalu. Kehidupan ini sudah berlangsung begitu lama, mungkin tanpa awal yang jelas. Kita terus terlahir, mengalami, belajar, dan mati. Jika pelajaran tidak selesai, kita akan terus terlahir kembali, membawa benih-benih yang sama atau baru. Lingkaran kelahiran dan kematian bisa terasa tanpa akhir, sampai kita menyadari hukum ini dan berhenti menanam benih yang memperpanjang penderitaan. Banyak orang takut akan kiamat, tapi kehidupan bukan tentang akhir mutlak. Kehidupan ini berputar terus, dan benih karma yang kita tanam membentuk setiap siklus. Batin kita bergerak cepat. Dalam satu jentikan jari, miliaran kesadaran muncul dan lenyap. Begitu pula benih karma yang kita lakukan. Bahkan saat mendengarkan renungan ini, itu adalah karma baik yang menanam benih untuk kehidupan yang lebih damai. Perbedaan kita muncul karena kombinasi energi batin yang unik. Bahkan ketika melakukan tindakan yang sama, hasil bisa berbeda. Karena motivasi, perasaan, dan kesadaran berbeda. Itulah inti dari pemahaman damai. Kita adalah pencipta pengalaman hidup kita sendiri. Karma adalah niat, kehendak hati. Bukan sekadar ucapan atau perbuatan. Misalnya, saat mengemudi dan tak sengaja menabrak serangga, itu bukan pembunuhan karena tidak ada niat. Atau saat kita berkata sesuatu yang keliru tanpa niat menipu, itu bukan kebohongan dalam arti karma. Memahami hal ini membantu kita melepaskan rasa bersalah berlebihan dan hidup lebih ringan. Karma muncul melalui 3 pintu: tubuh, ucapan, dan pikiran. Tindakan buruk bisa berupa membunuh, mencuri, atau berzina. Ucapan buruk bisa berbohong, memfitnah, berkata kasar, atau bergunjing. Pikiran buruk pun termasuk di sini.
Setiap benih buruk membentuk pengalaman hidup di masa depan. Seorang manusia bijak adalah yang tidak menceritakan kebaikan dirinya sendiri dan tidak menceritakan keburukan orang lain. Menyadari prinsip ini membantu hidup lebih damai, penuh kasih, dan bijaksana. Kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Kebahagiaan dan penderitaan muncul dari karma kita sendiri, bukan orang lain. Menyadari ini membuat hidup lebih ringan karena tidak lagi penuh misteri. Sering kita salah mengartikan rasa bersalah, kemarahan, atau kesalahan. Padahal, semuanya muncul dari persepsi batin sendiri. Memahami karma mengajarkan kita agar tidak melekat, tidak terjebak stres, dan lebih bijak menjalani kehidupan. Menanam karma baik dimulai dari niat. Niat baik yang disalurkan melalui ucapan, tindakan, atau pikiran membentuk kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Setiap niat baik adalah benih untuk masa depan. Maka, renungkanlah setiap niat, setiap tindakan, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap pikiran yang muncul. Semuanya adalah benih yang akan membentuk pengalaman kita. Semakin kita sadar akan karma, semakin ringan hidup ini, semakin penuh kasih, sabar, dan bijaksana kita menjalani setiap hari. Kehidupan bukan tentang mengikuti nasib atau takdir orang lain. Kehidupan adalah tentang kesadaran kita, niat kita, dan benih yang kita tanam. Seiring waktu, benih-benih itu akan tumbuh menjadi pengalaman, kebijaksanaan, dan damai dalam hati kita. Maka, mari kita hidup dengan penuh kesadaran, dengan niat baik, dan dengan pemahaman bahwa kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Seiring kita menapaki kehidupan ini, kita akan mulai melihat pola-pola halus yang terbentuk dari niat kita sendiri. Terkadang, apa yang tampak sebagai kebetulan atau takdir, sebenarnya hanyalah buah dari benih yang pernah kita tanam. Entah kita sadari atau tidak. Kita belajar bahwa tanggung jawab sejati bukan tentang mengubah dunia, tetapi tentang mengelola benih yang kita tanam dalam diri sendiri. Setiap keputusan kecil yang kita buat, setiap kata yang keluar dari mulut, setiap perasaan yang kita biarkan tumbuh dalam hati, semuanya berperan dalam membentuk kualitas pengalaman kita. Bahkan dalam kesunyian atau kesendirian, kehidupan tetap bergerak, memanen benih yang kita tanam. Inilah yang membuat setiap momen begitu berharga. Tidak ada yang benar-benar hilang. Tidak ada yang sia-sia. Dan ketika kita mulai memperhatikan ini, kita dapat memilih dengan lebih bijak. Bukan untuk mengontrol hasil secara mutlak, tapi untuk menanam benih yang menghasilkan kedamaian, kasih, dan kebijaksanaan. Kita belajar bahwa setiap interaksi, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih bermakna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kesadaran ini membuka ruang bagi hati kita. Kita menjadi lebih lembut terhadap diri sendiri ketika melakukan kesalahan, karena kita tahu bahwa kesalahan bukan akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Begitu pula terhadap orang lain. Setiap orang membawa benih kehidupannya sendiri, dan kita tidak selalu bisa melihat atau memahami sepenuhnya buah dari benih itu. Dengan begitu, hidup menjadi perjalanan yang lebih luas. Bukan lagi sekadar berusaha menghindari penderitaan atau mencari kebahagiaan instan, tetapi menanam, merawat, dan menyaksikan dengan penuh kesadaran. Kita memahami bahwa kedamaian bukan hadiah dari luar, melainkan buah dari kesadaran dan niat yang tumbuh dalam diri kita sendiri.